Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak, mohon izin saya menyampaikan, izin rekan-rekan. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang KNKT nomor 17030102. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 ada berjumlah 6 orang. Yang pertama rekan Aryadi Sultan Purnomo dengan notar 2201050 dan rekan yang selanjutnya ada Dea Badia Turumi dengan notar 2201086 dan yang selanjutnya ada rekan Niko Tovani dengan notar 2201233. Yang selanjutnya ada rekan M. Ferry Indrawan R dengan notar 22012 saya yang terakhir bisa dengan notar 22. Selanjutnya kami akan memaparkan materi yang dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Dalam hal ini terdapat beberapa materi yang akan dibahas, yaitu terkait informasi faktual, temuan, rekomendasi, dan yang terakhir tentang lampiran-lampiran. Yang pertama, informasi aktual yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan informasi aktual terkait dengan kecelakaan kereta yang terjadi di lintasan stasiun Bekasi menuju ke stasiun Manggarai. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan menyampaikan data kecelakaan kereta api. Yang pertama ada nomor atau nama KA, di sini KA 1479A komuter lain dengan susunan rangkaian KL18004 merupakan kabin masinis depan. Kemudian ada KL18103 merupakan rangkaian berikutnya dan KL18213, KL18142, KL18263, KL18104, KL18202, dan rangkaian terakhir yaitu KL18003 merupakan semboyan 21. Berikutnya. Di sini ada jenis kecelakaan yang terjadi pada kereta api dari lintasan stasiun Bekasi menuju stasiun Manggarai, yaitu kereta api yang terjadinya anjlokan dengan lokasi KM 2+200/300 lengkung nomor 18K1 emplasemen stasiun Jatinegara dengan lintas stasiun Bekasi menuju stasiun Manggarai di Provinsi DKI Jakarta pada hari dan tanggal Rabu 15 Maret 2017 pukul 7.41 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang kronologis terjadinya anjlokan pada KA tersebut. Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 pukul 7:11 waktu Indonesia Barat, kereta api 1479A dengan susunan rangkaian yang terdiri dari 8 kereta diberangkatkan dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Manggarai. Pada pukul 7:39 waktu Indonesia Barat, KA 1479A tiba di stasiun Jatinegara. Dan setelah proses turun naik penumpang diberangkatkan lagi menuju stasiun Manggarai. Pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat, pada saat KRL 1479 melalui lengkung nomor 18K1 stasiun Jatinegara arah stasiun Manggarai,
Kereta pertama KL 18004 rangkaian KRL 1479 mengalami anjlokan di KM 2+200/300. Selanjutnya, pada gambar 1 ada peta lintas stasiun Bekasi ke stasiun Manggarai dan lokasi anjlok. Pertama, kereta api diberangkatkan dari stasiun Bekasi ke stasiun Manggarai dengan melewati beberapa stasiun, yaitu ada stasiun Kranji, stasiun Cakung, stasiun Klender Baru, stasiun Buaran, stasiun Klender, dan lokasi terjadinya anjlok yaitu pada stasiun Jatinegara. Kemudian, pada gambar kedua terdapat sketsa anjlok KA 1479A komuter lain. Stasiun kereta api tersebut diberangkatkan dari stasiun Jatinegara menuju stasiun Manggarai dan tepat terjadinya anjlokan setelah stasiun Jatinegara. Rangkaian kereta api yang terjadi anjlokan yaitu pada rangkaian pertama KL 18004 dapat dengan keterangan rangkaian kereta itu anjlok 2 as. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tiga, akibat kecelakaan kereta api. Bagi prasarana, seperti yang kita lihat pada gambar, sebanyak 31 bantalan beton rusak pecah akibat terlindas roda KRL yang anjlok. Kemudian ada sarana. KRL 1479 mengalami anjlok sebanyak 2 as pada bogi depan kereta pertama, atau KL 18004. Kerusakan pada KL 18004 yang mengalami anjlok yaitu pada roda bogi depan, akibat membentur bantalan beton serta penghalau rintangan akibat membentur rel. Selanjutnya ada operasional. Terjadi rintang jalan selama 2 jam 18 menit mulai pukul 7.41 WIB sampai dengan pukul 9.51 WIB. Tanggal 15 Maret tahun 2017. Korban jiwa tidak ada. Selanjutnya. 4. Evakuasi. Prasarana. Langkah yang penting untuk memastikan keamanan dan fungsionalitas jalan atau struktur yang terkait. Yang kedua ada sarana. Evakuasi dilakukan terhadap kereta pertama KL 18004 yang mengalami anjlokan dengan mendatangkan kereta penolong NW Joko Tingkir berikut regu penolong dari Dipo Bukit Duri. KL 18004 yang mengalami anjlok setelah bogi dan perangkat rodanya berhasil dikembalikan ke atas rel. Kemudian ditarik bersama ketujuh kereta rangkaian KA 1479A ke Dipo Bukit D. Operasional. Selama proses evakuasi sarana dan perbaikan prasarana, dilakukan pengalihan rute untuk 3 perjalanan KRL jurusan Stasiun Bekasi sampai Stasiun Jakarta Kota, yaitu dengan melalui Stasiun Jatinegara ke Stasiun Pasar Senen, dan yang terakhir ada Stasiun Jakarta Kota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kelima dilanjutkan oleh saya, yaitu data investigasi. Yang pertama ada pada sarana, yaitu jalan rel, di mana anjlokan terjadi di lengkung nomor 18 KI dari arah lengkung kanan arah stasiun Manggarai, tepatnya di kilometer 2+300/2 yang lokasi kejadian. Yang pertama itu ada rel dengan tipe R.54 dan bantalan berupa beton dan penambat elastis klip federal. Dan data lengkung nomor 18 KI yang pertama dengan radius 200 meter mulai Busur Ali atau MB dengan kilometer 2+236 dan akhir Busur Ali kilometer 2 ditambah 382 serta panjang lengkung peralihan sama dengan berjumlah 66 meter dan peninggian 90 mm
dan anak panah 250 mm, serta lebar jalur 1087 mm. Ada juga beberapa temuan oleh tim investigasi di lokasi kejadian. Yang pertama itu ada titik awal naik roda yang ditemukan pada kepala rel sebelah dalam rel luar di kilometer 2+279,8. Dan yang kedua ada titik awal jatuh yang ditemukan di komponen penambat rel luar sebelah luar. Yang selanjutnya ada pengukuran geometri rel, di mana pengukuran geometri di Jalan Rel Tilengkung nomor 18 KI, lokasi anjloknya kereta api, dilakukan dengan titik pengukuran perbantalan beton dengan jarak 60 cm. Dengan nomor titik awal pengukuran adalah bantalan pada titik awal naik atau tan dan diberi nomor 0. Selanjutnya, pengukuran geometri dilakukan ke arah stasiun Manggarai diberi nomor positif dan stasiun Jatinegara diberi nomor minus. Yang selanjutnya ada lebar jalan rel, di mana pelebaran jalan rel dilakukan agar roda kendaraan rel dapat melewati lengkung tanpa mengalami hambatan. Yang selanjutnya, pelebaran jalan rel dicapai dengan menggeser rel dalam ke arah dalam. Dan yang selanjutnya ada pelebaran jalan rel yang dicapai dan yang keempat ada pelebaran jalan rel untuk tiap jari-jari lengkung maupun tikungan untuk lebar jalan rel 1067 mm. Yang selanjutnya ada penyimpangan lebar jalan rel untuk lebar 1067 mm sesuai dengan PM nomor 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api adalah plus 2 mm dan minus 0 mm untuk jalan rel baru dan plus 4 mm dan minus 2 mm untuk jalan rel yang telah dioperasikan. Yang selanjutnya, besar pelebaran jalan rel untuk jari-jari tikungan, lengkung lokasi anjlokan adalah di mana 100 lebih kecil dari R lebih kecil atau sama dengan 350 sama dengan 20 mm. Dengan demikian, lebar jalur yang diizinkan adalah 1067 mm ditambah 20 mm dengan toleransi positif 4 mm dan minus 2 mm. Yang selanjutnya, hasil pengukuran menunjukkan bahwa lengkung nomor 18 memiliki lebar jalan rel bervariasi antara 1087 besar 1091 dan kemudian berkurang pada TAJ sebesar 1089 mm. Yang kedua ada peninggian rel. Pada peninggian rel ada lengkungan elevasi rel luar yang dibuat lebih tinggi daripada rel dalam untuk membagi gaya sentrifugal yang dialami oleh rangkaian kereta. Yang selanjutnya ada peninggian rel yang dicapai dengan menempatkan rel dalam keadaan tinggi yang dalam tinggi semestinya dan rel luar lebih tinggi. Yang selanjutnya peninggian untuk lebar jalan rel 1067 mm dan yang selanjutnya ada besar peninggian rel untuk lengkung di lokasi anjlokan 90 mm. Dan yang terakhir, hasil pengukuran menunjukkan bahwa lengkung nomor 18 KI memiliki peninggian jalan rel yang melebihi 90 mm. Peninggian rel sebelum tan berkisar dari 110 sampai 102 mm pada tan sebesar 100 mm. Dan peninggian rel terus berkurang hingga pada TAJ sebesar 95 mm. Yang selanjutnya, ada perhitungan skilo. Skilo atau twist adalah perbedaan pertinggian yang sebenarnya antara dua titik sepanjang 3 meter atau dalam praktiknya mengambil dalam bentuk 6 bantalan. Yang selanjutnya, 4 roda dari suatu sumbu atau bugi atau pasangan roda gerbong harus sebidang. Dan bila pada suatu rel terdapat penurunan oleh karena angkatan yang tidak baik, roda yang lewat pada tempat penurunan tidak akan menyentuh rel, karena roda tersebut tetap sebidang dengan 3 roda lainnya. Dan yang keempat, ada batas-batas kilo yang diizinkan berdasarkan PM nomor 23 tahun 2011 tentang standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretapian adalah sebagai berikut. Sini kita lihat 4 mm atau per meter, yaitu 12 mm per 3 meter, sama dengan 6 bantalan, dan juga 3 mm per meter, 9 mm per
3 meter sama dengan 6 bantalan dan 2,5 mm per meter dalam artian 7 mm per 3 meter dikurang 6 bantalan. Yang selanjutnya ada perhitungan skilo didapatkan dari hasil perhitungan perbedaan pertinggian antara dua titik, serta memperhitungkan adanya genjotan pada saat adanya sarana KRL yang lewat di atas jalan rel. Yang selanjutnya hasil perhitungan skilo menunjukkan bahwa skilo jalan rel pada tan sebesar 16 mm. Yang selanjutnya ada hasil pemeriksaan rutin dengan kereta api ukur. Yang pertama, pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan kerusakan yang berupa geometri untuk mengetahui kualitas jalan rel. Yang selanjutnya, pemeriksaan rutin ini dengan kereta api ukur digunakan untuk menilai kinerja unit jalan rel dan jembatan berupa nilai Total Quality Index atau TQI pada petak jalan yang dilalui. Yang selanjutnya, hasil kereta api ukur lengkung di petak jalan antara stasiun Manggarai sampai stasiun Jatinegara antara kilometer 2 plus 400 sampai kilometer 2 ditambah 200 yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016 menunjukkan angka TQI sebesar 27,4, di mana tabel hasil kereta api ukur lengkung pada petak jalan stasiun Jatinegara sampai stasiun Manggarai pada bulan Juli dapat kita lihat pada slide-slide berikutnya. Dan yang selanjutnya ada pemeriksaan dan perbaikan lengkungan. Yang pertama itu data pemeriksaan dan perbaikan geometri jalan rel lengkung nomor 18 KI didapatkan dari laporan pemeriksaan busur yang dilakukan oleh Resort Jalan Rel 1.7 Jatinegara Daob 1 Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017. Pada laporan tersebut tercatat lengkung nomor 18 KI diperiksa tanggal 10 Januari 2017 dan diperbaiki tanggal 11 Januari 2017. Pemeriksaan dan perbaikan lengkung tersebut berkala dilakukan dengan frekuensi 4 kali setahun maupun 3 bulan. Pemeriksaan lengkung berupa laporan pemeriksaan busur dan dapat dilihat pada lampiran-lampiran yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu lebar jalan rel, di mana hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa lengkung nomor 18 KI memiliki lebar jalan rel yang bervariasi. Tercatat dari hitungan 187 sampai 192 mm. Dan pelebaran tersebut dihilangkan secara berangsur-angsur sepanjang lengkung peralihan hingga 167 mm. Yang kedua ada peninggian rel, di mana perbaikan terhadap peninggian jalan rel lengkung nomor 18 KI telah dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017. Peninggian jalan rel pada lengkung penuh telah dilakukan. Perbaikan, di mana peninggian sebesar 90 mm. Dan yang kedua ada persinyalan dan telekomunikasi, di mana persinyalan merupakan sistem persinyalan di stasiun Jatinegara menggunakan sistem persinyalan elektrik dengan interlocking elektrik dan pada saat kejadian dalam kondisi baik. Yang kedua ada telekomunikasi, di mana sistem komunikasi antara masinis KRL dengan PK serta PPKA dan PK menggunakan radio training spacing pada saat kejadian dalam kondisi baik. Selanjutnya pada bagian sarana akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membacakan terkait dengan data investigasi sarana. Di dalam data investigasi sarana, terdapat beberapa data. Yang pertama, data rangkaian KA. Kita bisa lihat tabel data rangkaian KA 1479A, di mana terdapat nomor sarana sampai dengan jenis kereta. Dan selanjutnya data KL 18004. Data kereta difokuskan pada data dari KL 18004. Di mana kereta pertama KA 1479A yang mengalami anjlok 2 as. Di dalam data tersebut terdapat data pemeliharaan dan data hasil pengukuran dan pemeriksaan K110509 setelah kejadian. Yang selanjutnya, program perjalanan dan realisasi perjalanan KA 1479A pada tanggal 15 Maret 2017, di mana terdapat waktu tempuh dan waktu tujuan yang ditempuh oleh kereta tersebut. Yang keempat, berdasarkan laporan kereta api atau LAPK dan laporan harian masinis atau LHM untuk masinis KA 1479A tanggal 15 Maret 2017, kecepatan maksimum KA di petak jalan antara stasiun Jatinegara sampai dengan stasiun Manggarai adalah
40 km per jam. Yang kelima, kecepatan KA 1479A yang tercatat pada data longgar GPS KRL pada tanggal 15 Maret 2017 antara pukul 07.40 sampai 07.41 WIB paling tinggi adalah 22,4 km per jam. Data investigasi sumber daya manusia, di mana terdapat data masinis KA 1479, mulai dari umur sampai dengan sertifikat kecakapan. Yang selanjutnya, pengukuran perangkat roda. Hasil pengukuran roda K110509 setelah dia lakukan pengukuran, dibuatkan tabel dan tabelnya kita bisa lihat di dalam presentasi ini. Dan selanjutnya, pemeriksaan leveling valve dan differential valve. Selanjutnya tahap operasi. KA 1479A komuter lain, selanjutnya disebut KA 1479A merupakan kereta rel listrik mengangkut penumpang untuk lintas stasiun Bekasi sampai dan stasiun Manggarai. Keterangan masinis. KA 1479 berangkat dari stasiun Bekasi pukul 07.11 lambat 6 menit. Dalam data keterangan masinis terdapat data keberangkatan awal kereta api 1479A sampai dengan pada pukul 8.10 membuat dan memberikan laporan dan bentuk 093 dan 94 ke pengawas peron atau PAP Stasiun Jatinegara. Selanjutnya, regulasi dan standar operasional prosedur. Di dalam data investigasi, regulasi dan standar operasional prosedur terdapat tata cara perawatan prasarana perkeretaapian dan tata cara perawatan dan pelaksana standar operasional prosedur. Selanjutnya, yang kedua, temuan. Lanjut. Temuan yang pertama, KA 1479A komuter lain kereta pertama KL1 8004 Anjlokan 2 As. Yang kedua, tan roda ditemukan di kilometer 2+279,8. TAJ roda ditemukan di kilometer 2+263,2. 3. Skilu jalan rel padatan 16 melampaui batas yang diizinkan. Yang keempat, perawatan berkala lengkung nomor 18 KI 10 11 Januari 2017. Lanjut. 5. Perkeretaapian KL1 804 perawatan harian sebelum operasi. 6. Pengukuran dimensi roda dan pemeriksaan perangkat bugi KL1 804 kondisi baik dan memenuhi standar. 7. Kecepatan KA 1479A pada 15 Maret 2017 pukul 7:40 sampai 7:41 WIB adalah 22,4 km per jam. 8. Pengemudi KA 1479A dengan sertifikat awak sarana perkeretaapian. Baik, adalah bagian rekomendasi. Pada bagian rekomendasi, berdasarkan informasi yang didapatkan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi merekomendasikan kepada yang pertama, Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pengujian berkala jalan rel di stasiun Jatinegara agar memenuhi kelaikan teknis dan operasi sesuai dengan spesifikasi teknis jalur KA yang ditetapkan dalam PM 60 tahun 2012 tentang persyaratan teknis jalur kereta api. Yang kedua, kepada PT Kereta Api Indonesia Persero untuk mengevaluasi kembali periode perawatan berkala jalan rel lengkung dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dan yang terakhir yaitu bagian lampiran. Dalam bagian lampiran ini dapat kita lihat seperti yaitu laporan pemeriksaan busur
hasil pemeriksaan rangkaian KA 1479 PM32 tahun 2011 tentang klasifikasi perawatan jalan rel, serta hasil pemeriksaan 6 bulanan KA 1479. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ada pantun sedikit untuk kita-kita semuanya. Ke warung beli makanan, warungnya beli salman. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih.